warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Cikgu 2FJR yang mana pada kesempatan kali ini akan memberikan video pembelajaran tentang materi kelas 10 semester 2, yaitu tentang penerapan hukum Newton. Untuk jelasnya, simak video pembelajaran berikut ini. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penerapan hukum Newton. Yang mana tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah menggunakan hukum-hukum Newton tentang gerak dalam menyelesaikan permasalahan gerak benda, dan yang kedua adalah menerapkan konsep hukum-hukum Newton tentang gerak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam materi, sebelum melihat dulu peta konsepnya, yang ini adalah tentang bab hukum Newton pada gerak lurus, yang mana kita kemarin sudah mempelajari tentang materi hukum-hukum Newton tentang gerak, kemudian berbagai jenis gaya. Sekarang kita masuk ke materi penerapan hukum Newton tersebut. Baiklah, masuk ke materinya, yaitu penerapan hukum Newton adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berat benda ketika berada di elevator atau lift. Yang mana untuk contoh soalnya, seorang bermasa 50 kg berada di dalam sebuah lift yang bergerak ke atas dengan percepatan A sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya desakan kaki orang tersebut atau N-nya atau gaya normal pada lantai lift. Jawabannya adalah yang pertama, langkahnya kita uraikan dulu gambar terlebih dahulu vektor berbagai jenis gaya yang bekerja pada orang yang berada di dalam lift, maka dapat diperoleh gambar seperti ini. Maka ada orang di dalam lift yang mana lift itu bergerak ke atas, yang mana percepatannya adalah 1,5 meter per sekon kuadrat, yang mana pada orang yang berada di dalam lift itu ada gaya normalnya ke atas dan gaya berat yang arahnya ke bawah. Maka berlakulah hukum 2 Newton, yang mana gaya searah dengan arah percepatannya bernilai positif. Maka sigma Fy sama dengan M kali A. Kenapa Y? Karena dia adalah horizontal. Kemudian gaya yang bekerja adalah pada orang tersebut gaya normal ke atas kita bikin positif karena dia searah dengan percepatan. Maka dikurang dengan W. Maka sama dengan M kali A. Kemudian gaya normalnya adalah W ditambah M kali A. N sama dengan W-nya kita gaya berat yaitu M kali G ditambah M kali A. N sama dengan M-nya kita keluarkan, maka G ditambah A. Maka N sama dengan masukkan nilainya 50 kali 10 tambah 1,5. Maka dapat hasilnya adalah 50 dikali 11,5. Hasil terakhirnya ada N sama dengan 575 Newton. Kemudian penerapannya yang kedua adalah benda yang bertumpuk. Contoh soalnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua benda yang bertumpuk, A di atas dan B di bawah. Sedangkan A terikat pada dinding C, sedangkan B ditarik dengan gaya F. Balok A beratnya 100 Newton diikat dengan tali mendatar di C. Lihat gambar. Balok B beratnya 500 Newton. Koefisien gesekan antara A dan B adalah 0,2 dan koefisien gesekan antara B dan lantai 0,5. Tentukanlah besarnya gaya F minimal untuk menggeser balok B. Maka jawabannya adalah seperti biasa, kita uraikan dulu gambar vektor berbagai jenis gaya yang bekerja pada kedua benda. Maka diperoleh seperti ini gambarnya. Jadi setiapnya kita tinjau dulu gaya A, berarti ada gaya gesekan terhadap B, FAB yang ini ada ke kiri dan FAB ada juga ke kanan. Kemudian ada gaya normal A terhadap B, kemudian gaya normal B terhadap lantai. Kemudian di sini juga ada karena dua benda, berarti ada WAB
berarti dan WBL. Dan gaya geseknya juga benda B ada gaya FBL-nya, gaya gesekannya. Kemudian ada tegangan tali yang ikatkan ke dinding C dan ada F yang ditarik dengan gaya sebesar F. Maka FAB adalah gaya gesek antara balok A dan B, dan FBL itu adalah gaya gesek antara balok B dan lantai. Untuk mencari gaya gesekan pada masing-masing bidang sentuh, maka FAB sama dengan mu AB dikali NAB. Sudah diketahui FAB-nya sama dengan 0,2 dikali 100 sehingga dapatnya 20 Newton. Sedangkan FBL-nya mu BL dikali NBL. Maka NBL sama dengan 0,5 kali 100 ditambah 500 karena dia bertumpuk ya, berarti benda B lebih berat. Maka FBL-nya adalah 300 Newton. Kemudian baru kita menentukan besarnya gaya F minimal untuk menggeser balok B, maka kita hanya meninjau benda B saja. Karena benda B ini diam, berlakulah hukum 1 Newton. Maka sigma Fy Fx sama dengan F dikurang FAB dikurang FBL sama dengan 0. Maka F sama dengan 20 dikurang 300 sama dengan 0. Atau enggak, dapatnya F sama dengan 320 Newton. Jadi seperti ini gambarnya tadi. Kenapa F-nya positif? Maka FBL dengan FAB ke kiri. Maka dia negatif. Kemudian untuk dua benda yang terhubung dengan tali yang terhubung melalui katrol diam. Seperti ini contohnya, dua benda dihubungkan dengan tali, kemudian dihubungkan dengan tali, kemudian digantung pada katrol licin seperti pada gambar berikut. Seperti ini gambarnya. Jadi ada massa 1 dan massa 2 digantung pada katrol yang licin dan massa katrolnya diabaikan. Jika massa benda 1 M1 sama dengan 2 kg, massa benda 2 M2 3 kg, dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dianggap tali tidak bermassa ya. Jika A-nya percepatan A yang dialami sistem benda tersebut. Pertanyaan B, besar tegangan tali T yang menghubungkan kedua benda tersebut. Maka jawabannya adalah seperti biasa, kita uraikan dan gambar terlebih dahulu vektor berbagai jenis gaya yang bekerja pada kedua benda tersebut. Maka diperoleh seperti ini. Ada tegangan tali pada katrol dan benda M1, kemudian pada M2 juga ada tegangan tali. Kemudian pada benda M1 itu ada gaya berat, yaitu W1, dan pada M2 juga ada gaya berat, yaitu ditulis dengan W2. Maka menentukan percepatan A atau sistem gerak benda bergerak ke kanan, yaitu menuju benda 2. Sehingga pada sistem berlaku hukum 2 Newton. Yang mana sigma F sistem sama dengan M sistem dikali A. Maka yang searah dengan percepatan berarti bendanya bergerak ke kanan ya. Berarti ke M2. Berarti W1-nya ke bawah sedangkan percepatannya ke atas, berarti negatif W1 ditambah T dikurang T ditambah W2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. Maka W2 dikurang W1 sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. Maka W2-nya kita rubah M2 kali G dikurang W1-nya M1 kali G sama dengan M1 dalam kurung tambah M2 dikali A. Maka M2 dikurang M1 dikeluarkan dalam kurung dikali G sama dengan M1 ditambah M2 kali A. Maka A-nya sama dengan M2 dikurang M1 ditambah M1 ditambah M2 dikali G. Maka dimasukkan nilainya yaitu dalam kurung 3 kurang 2 dibagi dalam kurung 2 tambah 3 dikali 10. Sehingga dapat hasilnya 1/5 kali 10. 10/5 hasilnya 2 meter per
sekon kuadrat. Itu percepatan sistemnya. Jadi semua bergerak, benda itu bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon. Kemudian untuk menentukan besar tegangan tali, yaitu T besar, untuk menentukan tali, Anda dapat melihat salah satu benda beserta aliran vektor dan arah benda tersebut. Perhatikan benda 2 atau benda 1. Sekarang kita perhatikan benda 2 dulu. Benda 2 seperti ini, maka berlaku hukum 2 Newton, sigma F2 sama dengan M2 kali A. Jadi benda ini, karena dia bergerak ke bawah, berarti W2-nya positif. Dikurang T sama dengan M2 dikali A. T-nya sama dengan W2, pindah ruas saja, M2 kali A. T sama dengan M2 kali G dikurang M2 kali A. T sama dengan M-nya dikeluarkan, M2 dalam kurung G dikurang A. Maka T sama dengan 3 dikali 10 dikurang 2. Maka T sama dengan 24 Newton. Kalau kita tinjau benda 1, hasilnya seperti itu juga. Maka hasilnya seperti itu. Sigma F1 dikurang M1 kali A. Mungkin Anda sudah paham ya. Jadi, walaupun benda 2 atau benda 1, hasilnya akan tetap sama, itu 24 Newton. Sampai di sini dulu video pembelajaran fisika. Kalau ada pertanyaan, bisa buat di bagian komentar. Channel Cikgu 2FJR pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.